Pembelajaran daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 3A dan 3C yang Ibu sayangi, hari ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global dan proses terjadinya hujan. Pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Ya, pemanasan global disebut juga global warming, atau ada juga yang menyebut darurat iklim, krisis iklim, dan iklim global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi, yang mengakibatkan es di wilayah kutub akan mencair, kemudian permukaan air laut akan naik, dan jika kita biarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Selain itu, penyebab dari pemanasan global terjadi karena manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya bagi atmosfer. Contohnya, pada asap kendaraan bermotor, asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi, yang akibatnya suhu bumi semakin panas. Dampak yang terjadi bukan hanya untuk manusia, tumbuhan dan hewan pun akan merasakan dampak dari pemanasan global. Akibatnya, tumbuhan dan hewan kesulitan untuk beradaptasi, dan beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan, yang pada akhirnya manusia juga akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Yaitu, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, menggunakan transportasi umum, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Sudahkah kalian melakukan salah satu yang sudah Ibu sebutkan tadi? Misalnya pergi ke sekolah menggunakan sepeda jika jarak yang ditempuhnya dekat. Kita sudah mempelajari tentang pemanasan global, dan sekarang kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Kita lihat pada halaman 217. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, seperti ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air pada permukaan bumi menguap jika terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan, kemudian awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Lalu, titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, proses itulah yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita merupakan perubahan alami. Perubahan tersebut yang terjadi di alam, kita patut syukuri. Cara bersyukur kita yaitu dengan menjaga alam, dan sikap bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Mari kita latihan pada halaman 218 dan dituliskan pada halaman 219. Untuk nomor 1, kita isi pada kolom, yaitu air laut menguap. Pada kolom kedua, air laut yang menguap akan membentuk awan. Yang ketiga, awan akan tertiup angin ke tempat yang lebih sejuk. Yang keempat, terjadinya hujan. Dan yang kelima, hujan akan mengalirkan air ke laut. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.